kita jalan, yuk kita cari bekal. Bekal. Ya. Makanya di sini apa? Akhirat adalah di saat kuota umur kita lowbat, sudah tinggal sedikit, kita akan nyebrang. Kita akan apa? Nyebrang. Dan saya sering ngomong ke teman-teman, kematian itu tidak ada. Yang ada kehidupan baru, perpindahan alam. Kenapa? Anda spesial. Manusia adalah makhluk yang abadi. Dia disiapkan Allah untuk trip, journey, mulai alam arwah sebelum Anda wujud, Anda tinggal di punggungnya kakek Anda, ayah Anda, itu alam arwah. Kemudian ditulis lahir di sini, jam ini, dari orang tua ini, alam kandungan, 2 alam. Kemudian lahir alam dunia, besok kembali lagi, alam arwah lagi, alam akhirat. Itu spiritual journey, perjalanan kita. Dan itu pasti. Anda mau nggak mau, gelem ora gelem, jangan takut. Asal Anda punya kapal selam, punya sahabat, punya circle, punya teman, Anda happy di perjalanan. Anda kayak itu loh, kayak pas rekreasi, coba seneng kan? Nggak kerasa, kenapa? Di bis bareng-bareng, guyon, dengerin musik, makan, asik kan? Nggak kerasa. Makanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puncaknya itu circle, mampu menciptakan kelompok masyarakat muslim yang kompak, yang saling gotong royong, saling bantu, saling mencintai, saling menyokong. Itu Rasulullah. Ketika ke Madinah, menghubungkan, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Dikawinkan biar padu. Iki dulurmu, ini saudaramu. Itu pertama kali. Karena selama Anda punya teman yang baik, Anda aman. Ada yang menghibur Anda, menguatkan Anda. Dan itu sekarang susah. Angel. Kebanyakan pertemuan 2 orang itu karena kepentingan, transaksi, bisnis, apalagi. Jarang orang bertemu karena ketemu, karena teman, karena kita sahabat, kita saudara, kita pengen gotong royong. Nah, karena itu saya di rumah buat circle itu, namanya ruang rasa. Ruang rasa itu teman-teman yang yang kehilangan arah, saya kumpulkan, saya sambungkan. Ini pengusaha, ini pengangguran. Tak sambungkan biar kamu punya pekerjaan. Di rumah saya itu ada tempat joglo gazebo itu. Udah ada medianya, di YouTube ada di YouTube. Itu teman-teman yang kehilangan arah. Di rumah nggak diterima sama tengkar sama orang tuanya, dia di situ menemukan keluarga baru di ruang rasa itu. Kita kumpul tiap minggu sekali. Seneng. Kenapa? Kita saling menerima, saling memahami, saling menolong. Itu asik. Asik. Itu penting ya. Ya, wis. Jadi sekali lagi, barang siapa yang memasuki alam akhirat, alam kubur tanpa ada bekal, maka dia seperti di depan laut dan dia harus nyemplung, harus jegur. Oke. Dalam sebuah riwayat yang lain mengatakan Nabi, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Ini gambaran ya, ini gambarannya. Orang yang baru meninggal itu seperti orang yang tenggelam, karam, minta tolong. Ya, orang yang meninggal itu apa? Oke. Itu seperti orang yang berenang, kemudian kehabisan energi, minta tolong. Makanya apa? Di kita ada tradisi mendoakan, ya kan, 7 hari, 40 hari, itu transfer energi.
membuatkan perahu kapal untuk orang tuanya, kakeknya, leluhurnya agar selamat dari tenggelam. Saya punya cerita menarik. Ada saudara di rumah, ibunya meninggal. Oke, meninggal. Suatu hari si temanku ini diimpeni. Didatangi ibunya lewat mimpi, bilang gini ibunya, nanti kalau ada orang ke rumah mau beli tanah depan rumah, jangan dikasih. Jangan apa? Dikasih. Sudah, dia bangun, dia mengira itu hanya mimpi. Ternyata enggak, selang seminggu ada orang kaya ke rumahnya menawar tanah di depan rumahnya. Sesuai dengan mimpi ibunya, dengan ketemu ibunya itu, jangan dikasih. Kenapa? Ibunya sudah tidak tenggelam, sudah selesai, sudah fitrah, sudah diterima amalnya, akhirnya punya akses untuk terkoneksi dengan anaknya. Loh, gitu loh. Orang yang meninggal itu sebenarnya apa? Masih bisa terkoneksi dengan keturunannya, entah anaknya, entah suaminya, entah pasangannya. Gitu loh ya. Kalau ketika ada sesuatu yang bahaya dan Allah mengizinkan turun, akan lewat mimpi biasanya itu. Nanti kalau begini jangan dilakukan. Ini ibunya dia. Saya nanya, lah kamu mas, aku mau nanya, apa amal ibu kamu dulu kok bisa punya akses khusus di alam mimpi? Mas, ibuku dulu itu setiap maghrib pasti baca Yasin, Waqiah, Tabarok setiap hari. Coba, hanya dengan baca Quran setiap hari bisa menyelamatkan ibu ini dari tenggelam. Tapi konsisten loh ya, setiap hari loh. Sesuai dengan hadis Nabi bahwa apa? Surat Tabarok itu menyelamatkan orang dari siksa kubur. Terbukti itu. Makanya apa? Dunia tidur